Saya Sengyeon, saya Gono, saya Juhung. Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sapor. Saya Aisyah Sara Dewi. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Aisyah Sara Dewi, absen 5 dari kelas 10H. Asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 71 Jakarta atau yang bisa disebut Sabta Eka. Hari ini saya akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Kira-kira isinya ada apa aja ya? Ayo kita bahas. Cekidot. A few moments later. Oke, hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk memahami laporan hasil observasi dan menentukan informasi tepat dalam laporan. Di bawahnya yaitu tujuan TLHO. Apa sih tujuan TLHO? Yaitu untuk memberikan informasi yang benar dan faktual, menjelaskan suatu objek secara umum, menambah wawasan pembaca, menjadi sumber ilmu pengetahuan, terakhir menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Oke. Aku mau nanya dulu nih guys, kalian udah tahu belum pengertian teks laporan hasil observasi itu apa? Kalau belum tahu, teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut LHO adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena yang disusun secara sistematis, objektif, faktual, dan berdasarkan kenyataan. Tujuan utama teks ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu objek secara umum berdasarkan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi juga memiliki fungsi nih guys. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai dokumentasi hasil pengamatan, ketiga sebagai bahan penelitian, keempat sebagai media pembelajaran, kelima yang terakhir yaitu sebagai sarana penyampaian fakta ilmiah. Teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri loh guys. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat objektif, tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Kalian bisa lihat contoh benar salahnya yang di bawah ini ya guys, di bawah nomornya. Kedua yaitu berdasarkan fakta informasi berasal dari hasil pengamatan. Ketiga, bersifat umum, membahas objek secara keseluruhan, bukan individu tertentu. Keempat, disusun secara sistematis. Informasi disusun dari yang umum menuju yang khusus nih guys. Kelima yaitu menggunakan bahasa baku, mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Keenam yaitu informatif. Ketujuh, tidak memihak, tidak memuji maupun mencela objek tertentu ya guys. Selanjutnya ada struktur TLHO. Struktur TLHO itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi yang berisi tentang pengertian objek, klasifikasi objek, gambaran umum. Kedua yaitu mendeskripsikan bagian-bagian objek yang dijelaskan bisa berupa bentuk, ukuran, ciri fisik, dan yang lainnya. Dan yang terakhir mendeskripsikan manfaat, menjelaskan manfaat atau fungsi objek tertentu nih. Contohnya seperti kucing dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan sekaligus membantu mengendalikan populasi tikus. Selanjutnya ada jenis-jenisnya nih guys. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan objek makhluk hidup. Contohnya seperti sapi, kucing, dan bunga mawar. Yang kedua yaitu ada benda. Contohnya yaitu komputer, meja, dan sepeda. Yang ketiga yaitu berdasarkan tempat nih guys. Contohnya yaitu sekolah, pasar, dan museum. Maaf sekali ya guys, yang fenomena alam saya harusnya di part selanjutnya tapi saya malah cantumkan di sini. Sorry. Fenomena alam harusnya saya cantumkan di sini ya guys. Yang pertama yaitu contohnya hujan, gunung meletus, dan gempa bumi. Yang terakhir yaitu fenomena sosial, contohnya kemiskinan, urbanisasi, dan pendidikan. Sekarang adalah hal yang harus dihindari dari penulisan teks laporan hasil observasi ya guys. Jadi kalian tidak boleh asal dalam menulis teks laporan hasil observasi, oke?
pertama yaitu menggunakan pendapat pribadi, kedua menggunakan kalimat yang berlebihan atau memuji, ketiga menggunakan bahasa gaul atau tidak baku, keempat informasi yang tidak dimiliki memiliki dasar fakta, kelima yaitu data yang tidak sesuai dengan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi juga memiliki jenis kaidah kebahasaannya loh. Yang pertama yaitu verba relasional, kata kerja yang menyatakan hubungan atau definisi seperti adalah, ialah, merupakan, dan termasuk. Kedua yaitu kalimat definisi dan deskripsi nih. Kalimat definisi untuk memberi arti umum pada objek, sedangkan kalimat deskripsi untuk merinci ciri khusus atau sifat fisik objek. Ketiga yaitu konjungsi atau kata penghubung, kata sambung untuk merangkai kalimat atau bagian teks agar padu. Contohnya, dan, serta, tetapi, atau sedangkan. Nah, yang keempat yaitu ada frasa nominah, kelompok kata benda yang menjadi subjek atau objek utama pembahasan. Contohnya pohon kelapa atau hewan mamalia. Yang kelima yaitu istilah teknis atau keilmuan, kata khusus yang sesuai dengan bidang ilmu objek yang diamati seperti habitat, ekosistem, atau herbivora. Yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks hanya memiliki satu kerja utama atau tunggal, sementara kalimat kompleks punya lebih dari satu verba. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan objek observasi, kedua menentukan tujuan observasi, ketiga melakukan pengamatan secara langsung atau melalui sumber terpercaya, keempat mencatat hasil pengamatan, kelima mengelompokkan data, keenam menyusun kerangka, ketujuh menulis sesuatu sesuai struktur, ke-8 menyunting ejaan, tata bahasa, dan isi. Ini adalah beberapa contoh teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama sebelah kanan ada kaktus nih guys, yang sebelah kiri yaitu ada gajah Sumatera. By the way, kemarin aku dan kelompok aku habis pergi dari Ragunan nih guys. Nah, aku bertemu dengan gajah Sumatera. Kira-kira kalian mau lihat gak? Nih ya gajahnya. Jadi yang dapat aku simpulkan pada materi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi atau TLHO adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan secara objektif, faktual, dan sistematis. Teks ini bertujuan memberikan informasi yang akurat dengan struktur berupa pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta menggunakan bahasa baku nih guys. Oke, cukup materi kita untuk hari ini. Jadi aku berpamitan untuk kepada kalian ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku sangat respect pada kalian yang sudah mendengarkan aku. Terima kasih. Si Rasya sedang merangkum. Wassalamualaikum. Bye bye. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Community, sayang sekali.